Selamat siang kawan-kawan, mari bicara. Berjumpa lagi dengan saya Pusat Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan mari bicara. Kali ini kita akan berbincang-bincang atau membicarakan tentang generasi muda di Kota Cilegon. Nah, ini agak menarik karena ketika pemerintahan sekarang, wali kotanya adalah Heldy Agustian dan pasangannya Sanija Penita Marta. Ini mereka sangat concern untuk pengembangan atau memperhatikan sisi generasi muda yang memang sekarang di Cilegon banyak mulai bermunculan kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak muda Cilegon atau generasi milenial atau generasi X sekarang. Tapi dari pengamatan ini sepertinya tidak kurang mendapat perhatian atau kurang terarah. Nah, untuk menanyakan hal tersebut, kita bicarakan masalah itu dengan Ibu Qoidatul Sita ya Bu? Iya, Selamat siang Bu Qoidatul. Siang. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini teman bicara Bu Qoidatul Sita ini adalah anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan PKS, di mana dia membawahi atau mitranya adalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan diantaranya. Nah, kita akan bicara bagaimana sih ini Ibu Qoidatul Sita atau Ibu Sita kita panggil sebagai wakil pemuda di Kota Cilegon. Nah, ini Bu, gambaran seperti apa sih Bu sekarang Bu kondisi anak-anak muda di Cilegon, generasi X ini atau Z lah apa sekarang? Ya, kalau bisa dibilang kaum milenial ya, gitu kan. Jadi memang generasi muda ya memang sekarang lahir di era digital. Tentu berbeda dengan di yang sebelumnya, di era sebelumnya. Pada era digital ini semua anak muda lebih asik dengan dirinya sendiri tentunya ya. Dalam artian mereka dengan adanya gadget Android ya, smartphone yang terbaru ini merubah gaya hidup, pandangan ataupun pola pikirnya dengan pada zaman sebelumnya gitu ya. Yang karena dulu kan memang dengan perkembangan teknologi tentunya itu merubah sudut pandangnya, paradigmanya gitu kan. Nah, melihat dengan kultural atau karakter anak muda khususnya di Kota Cilegon, memang saat ini mereka lebih memainkan di media sosial, mengkreativitaskan, jadi mengeluarkan ide-ide aspirasinya lebih banyak di medsos, entah itu di Facebook, IG, Twitter ataupun yang lainnya gitu kan. Coba kalau kita melihat data-data yang pernah saya baca, kalau di Kota Cilegon itu lebih memainkan untuk anak muda ini dalam artian memainkan medsos ini lebih banyak ke IG ya, Instagram gitu. Mereka meluapkan ide, pola pikirnya, gagasannya itu di media sosial. Mereka lebih asik di situ. Nah, dari situ anak muda ini memang seharusnya selain itu juga bisa mengeksplorasinya itu dengan berhubungan dengan teman sebayanya gitu kan ya, berkomunikasi, berinteraksi dengan bukan secara virtual tapi juga offline gitu kan. Kalau bahasa sekarang keren itu kopdar ya, ya Bang kopdar, ya, atau ada face to face lah ya. Iya, face to face begitu kan. Nah, ini juga kan agar bisa melihat perkembangan seperti apa. Nah, bahasan anak-anak muda ini juga seharusnya bukan lebih ke anak mudaan juga kan, tapi juga harus melihat masa depannya tentang negaranya, kondisi pemerintahan di Cilegon seperti apa begitu. Nah, ini Bu, juga perlu diangkat gitu kan, isu-isu tersebut nah, gitu. kalau menurut Bu Sita, mereka menggunakan apa, menuangkan idenya ataupun segala sesuatunya kreatifnya di medsos lah, katakanlah. Nah, ini apa sih? Apakah mereka ini mengkritik pemerintah atau memang mereka ingin sesuatu dari pemerintah atau seperti apa sih Bu? Apa memang kreativitas mereka yang mereka upload itu? Macam-macam Pak. Jadi ada yang mengkritisi pemerintahan, ada yang mengedukasi juga, ada yang bercerita memberikan informasi kepada masyarakat tentang kreativitas yang dia miliki dengan tentang potensinya seperti apa yang mesti digali begitu. Jadi lebih banyak tentang aktivitas keseharian para anak muda sekarang. Tentunya itu tidak lepas dengan keadaan di lingkungan sekitarnya yang mesti apa yang perlu dikritisi, apa yang perlu diberikan masukan saranan gitu. Nah, Gitu aja sih. ini teman mari bicara
buat informasi juga bahwa Bu Siti ini anggota yang agak muda lah dibanding dengan teman-temannya di fraksi lain, makanya dia agak beliau sangat concern terhadap kepemudaan dalam artian di bidang tupoksinya. Dan nah sekarang beliau juga lagi menyelami bagaimana sih generasi milenial ini bisa, artinya dengan potensi dan kreativitas mereka itu bisa bersama-sama membangun kota Cilegon menurut mereka yang lakukan gitu kan. Nah, ini bagaimana sinerginya, Bu? Iya, memang saat ini ya peran kita di pemerintahan memang untuk memberikan apresiasi gitu ya, untuk mengeksplorasi para kaum muda ini memang agak berkurang gitu ya, kurang perhatian dalam arti untuk memberikan fasilitas untuk mengeluarkan apresiasinya, kreativitasnya. Kan ada sebagai anak muda itu yang suka mural, yang coret-coret tembok. Nah, kita seharusnya itu bisa memfasilitasi sebagai pemerintah Kota Cilegon gitu kan, entah itu dibikin wadah komunitas itu sebenarnya banyak gitu ya Pak ya. Jadi anak muda ini kan senengnya hobi ya, ada persamaan hobi, ingin Ya, kadang-kadang juga suka bereksplorasi. nyeleneh gitu ya. Nah iya itu. Tapi sebetulnya nyelenehnya itu ya gaya-gaya mereka gitu. Iya, selama tidak melanggar dari batas koridor yang ditentukan sih no problem ya gitu kan. Ya selama itu positif kita support lah tentunya, kita dukung gitu kan. Sekarang kan banyak komunitas yang pemain anak futsal, basket, segala macam gitu kan, catur. Nah ini kita berikan ruang-ruang kepada mereka gitu kan. Saat ini Bu? Saat ini belum ada, dalam arti belum ada itu belum maksimal, belum optimal lah. Kita ada skateboard ya, komunitas skateboard nih yang di sebelah alun-alun itu kan ya. Sekarang ada bouldering juga, papan panjang. Alhamdulillah tuh. Jadi sekarang sudah sedikit demi sedikit pemerintah Kota Cilegon memberikan perhatian kepada aktivis yang muda-muda nih, kepada ini ya para kaum milenial lah, agar bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon, karena tentunya ini sebagai regenerasi nanti ke depannya sebagai pemimpin di Kota Cilegon kan dibangun dengan sinergisitas gitu kan, pola pikir yang sama, persepsi yang sama, dan memiliki visi misi yang membangun Kota Cilegon ini mau seperti apa. Jadi kita ajak diskusi lah, sharing gitu kan. Obrolannya nggak usah terlalu berat, kita ajak kongko aja gitu kan. Ya dengan Ngopi di kayak mana? mereka sekarang Iya ya. betul. Ngopi di kafe atau gimana. Tentunya itu ada bahasan-bahasan yang mengedukasi mereka keterkaitan mau dibawa arah kemana nih nantinya ke depannya kan seperti itu gitu kan. Mengedukasi terkait politik, pemerintahan, ataupun mengeksplorasi tentang kreativitas mereka yang mereka miliki, potensinya ada gitu ya, kita gali mana yang mesti yang harus dimunculkan, bakatnya seperti apa gitu. Nah, umumnya kan biasanya anggota dewan tuh ada reses ya, bila ketemu dengan Oh konstituen iya, ya. ada. Nah, bisa berbagi nggak Bu pengalaman Ibu ketika Ibu reses, ada nggak anak-anak muda yang menyampaikan sesuatu terhadap Ibu? Ada. Jadi kebetulan waktu itu Apa sih pernah mereka rata-rata gitu? ya waktu itu pernah reses di komunitas futsal. Nah mereka inginnya itu futsal ini kan mereka nggak punya lapangan gitu kan. Dalam arti gini Bang, lapangan itu kan sekarang harus nyewa, harus ini. Iya. Mereka tuh pengennya gratis gitu tuh untuk mengeksplorasi itu. Gimana nih ininya Bu Dewan? Kita pemerintah butuh mungkin menyediakan sarana prasarana lah ya yang gitu untuk kan. kelompok futsal sudah sih itu dipakai aja. Iya, kayak seperti itu. Gitu. Mungkin kayak anak-anak panjat tebing sudah ada Iya, boulder. sudah difasilitasi kan. Nah ini juga yang anak futsal juga pengen seperti itu gitu kan. Ya itu kan perlu ini ya tahapannya. Sama ini kan mereka nyewa lah ya gitu kan, bayar tempat, bayar buat ininya segala macam. Kemudian terkait cara prasarana juga ya, bola, kaos ini juga kan dibutuhkan oleh mereka juga gitu kan. Itu saja sih aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan anak-anak muda di komunitas futsal ya. Satu di antaranya itu lah ya? Satu di antaranya itu terkait sarana prasarananya ya, mohon bisa dicukupkan lah gitu kan, mereka untuk bisa mengeluarkan potensinya gitu. Nah Bu, apakah dengan menggarap generasi milenial ini hanya untuk ya katakanlah hanya untuk mengakomodir mereka, tapi bisa nggak diarahkan bahwa dengan mengakomodir itu contohnya futsal bisa menjadikan atau itu menjadi tempat untuk mencari potensi atlet Bu, bisa nggak ya seperti itu? Bisa. Kenapa saya bisa mengatakan bisa? Karena dari situ akan tumbuh bibit-bibit para atlet gitu ya, yang bisa nanti bisa dipilah-pilih gitu kan,
mana-mana yang bisa memiliki potensi, yang punya bakat. Itu kan bisa saja gitu. Jadi kan. tidak hanya mewadahi karena senang aja, enggak kan? Oh ya, bukan. Tapi tetap itu ada pembinaan selanjutnya. Jadi saya kepinginnya itu nanti sinergisitas ini bukan sekedar untuk membuat wadah komunitas, tapi lebih dari itu dilakukan pembinaan kepada anak muda nih, gitu kan. Ini potensinya dia suka di futsal, ini di catur. Ya kita memverifikasi mana-mana anak muda yang memiliki bakat-bakat tertentu gitu. Banyak loh anak-anak muda Cilegon yang berprestasi, Bu. Iya. Saya baru tahu bahwa ya artinya ini peran pemerintah berarti di sini, Bu. Ya seharusnya ada peran kita untuk bisa memperhatikan kaum milenial ini gitu. Bahwa mereka ini sebenarnya tidak sendiri gitu kan, tapi memang ada peran kita sebagai di pemerintahan Kota Cilegon ini memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu, semestinya seperti itu sih. Atau mungkin karena memang tidak dapat dilaksanakan, ya Ibu mendorong kan sebagai anggota wakil rakyat lah legislatif. Apakah persoalan apa sih handicapnya, Bu, pemerintah tidak bisa melakukan itu? Bukan tidak bisa ya, dalam arti kurang menggunakan skala prioritas gitu. Nah ini kan di dalam ada dinas leading sector-nya itu ya, di dinas dispora ya gitu kan. Di situ kan ada bidang pembinaan dan kepemudaan. Nah di sini mungkin nanti kedepannya saya mendorong gitu kan ke dinas terkait tersebut agar bisa lebih untuk meningkatkan, bukan sekedar di bagian-bagian tertentu saja, tapi memang kita harus melihat nih dari hulu ke hilir gitu kan. Yang kata tadi Abang bilang, ini sebenarnya potensi Cilegon banyak sekali anak mudanya. Nah ini harus dipilih mana atlet-atlet yang perlu dibantu, disupport gitu kan. Siapa tahu kan nanti bisa di ajang olahraga gitu ya, entah itu SEA Games, entah itu PON tuh bisa libatkan gitu kan. Minimal intinya sih ada pembinaan dari kita yang serius gitu tuh untuk menindaklanjuti hal itu. Jangan sampai kita rekrut tapi tidak diberikan training, tidak dilakukan pembinaan. Ini kan bisa dibilang kasihan lah gitu kan. Sudah nanti kita jadi percuma lah gitu. Nah iya betul. Kita harap ke depan sih itu. Jadi pembinaan ini secara kontinu, Bang. Nah, terakhir Bu, apa yang akan dilakukan oleh Bu Sita sebagai perwakilan masyarakat? Di sana juga ada pemuda, kepada pemerintah Kota Cilegon dalam artian untuk ini ada potensi anak muda generasi milenial di Cilegon yang bagus, tapi harus seperti apa treatmentnya begitu? Iya, saya sih berharapnya ke depan tuh ya antara pemerintah Kota Cilegon dengan kaum milenial anak muda ini bisa menjalin sinergisitas yang kokoh, yang kuat. Karena mereka adalah generasi berikutnya yang akan menjalani roda pemerintahan di Kota Cilegon. Kita kan nggak tahu takdir seseorang seperti apa. Tapi setidaknya minimalnya kita sudah melatih, membina, bukan sekedar untuk membuat komunitas atau wadah apapun, tapi dilakukan setelah itu kaderisasinya gitu kan. Jadi sustainable-nya agar kelanjutannya bisa, ya. Nah, iya, agar nanti disiapkan atlet-atlet yang kedepannya bisa membawa nama harum Kota Cilegon, kemudian yang memiliki mental yang kuat. Ini kan harus kalau bahasa kita ditatar ya, dikader dulu gitu kan, untuk agar lebih kuat kedepannya seperti apa generasi anak muda ini. Jadi bisa bekerja sama dalam arti untuk hal-hal yang positif gitu, biar tidak melenceng, karena banyak ya dari efek dari gadget di era digital ini kan pasti ada dampak yang positif dan negatif. Nah kita mau minimalisir untuk yang negatifnya itu gitu kan, dengan mengajak kaum anak muda ikut bereksplorasi lah, bekerja sama dengan pemerintah Kota Cilegon khususnya dengan bakat, hobi dan minatnya seperti apa gitu. Kedepannya sih harus kayak begitu. Tapi terakhir Bu, terakhir lagi, Ibu juga ternyata pembina beberapa di Pormi ya Bu? Atau? Oh iya, itu kalau saya sebagai ketua Yayasan Jantung Sehat di bawah naungan Kormi memang. Jadi Kormi itu ada berapa banyak cabang gitu, ada Perwatusi, Kormi, olahraga, gitu, olahraga Perbasi, kreasi gitu. itu, Iya, rekreatif ya itu. Betul. Jadi yang suka dengan minatnya basket, masuklah ke Perbasi gitu kan. Nah ada yang minatnya pengen senam jantung sehat, ada nih ininya di EJI, ada yang untuk orang tua
buat tulang sehat, osteoporosis ada di Perwatusi gitu. Jadi kita ini dari yang anak muda sampai yang lansia itu ada wadah-wadahnya gitu kan. Di forum itu di bawah naungan Dispora gitu. Berarti salah satu juga yang harus ditingkatkan artinya. Iya gitu. Dan itu juga tetap intinya sih pembinaan itu saja sih. Pembinaan yang secara kontinu ya. Oke. Gitu. Ya Bu, terima kasih obrolan Iya. singkatnya, mudah-mudahan ini bisa berguna dan dilaksanakan oleh stakeholder atau yang memang memegang kebijakan, bahwa bagaimana juga anak muda tidak bisa kita lepas, banyak Betul, betul. potensi-potensi yang memang Banyak sekali. harus diarahkan. Teman bicara, inilah percakapan singkat saya dengan Ibu Kwedatul Sita, di mana beliau sangat respon dan sangat interest terhadap perkembangan generasi muda atau generasi milenial di Kota Cilegon yang memang semakin hari ini semakin berkembang, dan memang anak muda tidak bisa ditinggalkan karena mereka lah yang akan memegang masa depan Kota Cilegon ke depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobo Saputra, bertemu lagi dalam tema yang lain.